Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Badar rahimahullah, alhamdulillah memasuki hari ke-20. Nanti malam 1 likur istilahnya, malam 21. Jadi sudah masuk sepertiga yang terakhir, 10 hari terakhir. Ini kalau main sepak bola final, tos-tosan, mana yang masuk nominasi, mana yang tereliminasi. Mudah-mudahan yang hadir di sini masuk nominasi semua. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan itu, materi yang saya angkat tentang apa makna i'tikaf secara bahasa, secara syariat, dan semenjak kapan syariat i'tikaf itu ada, apa syarat-syarat i'tikaf. Saya kutipkan dari kitab Fikih Muqaddimah Al-Hadramiyah yang syarahnya adalah Al-Minhajul Qawim Ibnu Hajar Al-Haytami. I'tikaf lughatan al-lubsu. Menurut bahasa, i'tikaf artinya diam menetap, itu al-lubsu. Sedangkan menurut istilah syariat, terminologi bahasanya, lubsun makhsusun min syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin. Diam tertentu pada orang tertentu di tempat tertentu. Diamnya enggak sembarangan diam, nanti ada syarat-syaratnya. Diam tertentu berlaku pada orang tertentu, tidak semua memenuhi syarat i'tikaf. Di tempat tertentu, tidak semua tempat bisa dijadikan buat i'tikaf. Dan i'tikaf ini minas syara'i'il qadimah, termasuk syariat yang dulu. Jadi bukan dari zaman Nabi Muhammad aja, memang ada keutamaan i'tikaf. Sedangkan kalau dalam ayat Al-Quran 187, ketika berbicara puasa, ayat akhir yang berbicara puasa disinggung, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu gauli istri-istrimu padahal kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Itu kalimat aakifun. Hukum i'tikaf sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Syarat i'tikaf ada 7. Wa syurutuhu sab'atun. Pertama, al-Islam. Jadi orang tertentu yang bisa i'tikaf muslim. Kalau orang kafir ya enggak sah i'tikaf. Biar kata diem di masjid sebulan lagi, enggak disebut i'tikaf. Ngungsi mungkin ya, kebakaran gitu dia ngungsi. Kalau i'tikaf enggak. Yang kedua, wal aqlu, waras, berakal. Yang sah i'tikaf yang berakal. Kalau orang gila ya enggak sah i'tikaf. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Kalau dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas tidak memenuhi syarat. Yang keempat, yaitu wa alla yakuna junuban, tidak dalam kondisi junub. Allah Subhanahu wa taala menyinggung, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tabtasilu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat
padahal kamu dalam keadaan mabuk. Cok nanti bacaannya, sehingga kamu sadar apa yang kamu katakan. Jangan pula wala junuban, artinya jangan mendekati tempat sholat yakni masjid dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali lewat, melintas. Masuk dari pintu sini, keluar pintu sana, melintas. Itu nggak apa-apa. Kalau mundar mandir dihukumkan sama juga dia, nggak boleh. Orang junub ada di masjid. Jadi iktikaf dalam keadaan junub nggak boleh, nggak memenuhi syarat. Ini menarik. Ayat nggak berbicara wanita haid, wanita nifas. Ayat berbicara larangan orang junub diam di masjid. Mari kita lihat bagaimana Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengurai. Ayat ini menerangkan larangan orang junub diam di masjid. Titik kesamaannya, junub hadas besar, haid hadas besar, sama-sama hadas besar. Kalau junub yang disinggung dalam Quran, hadas besar yang tidak membawa darah saja dilarang diam di masjid, min babi aula, lebih utama lagi hadas besar yang membawa darah. Ini berlaku kaidah namanya qiyasun aulawi, tambihul a'la bil adna, mengingatkan yang tinggi lewat yang terendah. Junub hadas besar nggak bawa darah, itu adna, yang terendah. Yang terendah juga boleh diam di masjid. Junub hadas besar nggak bawa darah, nggak boleh. Apalagi haid hadas besar yang membawa darah. Itu dalilnya jadi qiyas aulawi. Nggak belajar kaidah usul fikih. Wah, itu ayat Quran nyinggung wanita haid dilarang diam di masjid. Mantuk tersurat tidak ada, tapi mafhum tersirat ada. Itu Imam Nawawi bahas. Berarti perlu perlengkapan kaidah ilmu usul fikih, kaidah fikihnya juga perlu ngerti. Itu kan yang dilarang kalau netes. Kalau kagak netes nggak apa-apa dong, kan ada yang berdalih begitu. Sekarang saya balik logikanya. Kalau Anda pakai logika begitu, yang dilarang kalau netes. Sama sekarang canggih pembalutnya, daya serapnya tinggi gitu, nggak apa-apa dong. Sekarang saya balik pertanyaan itu, pakai logika lagi. Apa mentang-mentang kagak netes suaminya boleh gauli? Kan kagak netes. Jadi substansi yang dilarang status dia dalam keadaan haid. Mau netes nggak netes statusnya masih haid. Beda kalau sudah mandi, udah bersih, lain urusan. Memang suaminya boleh gauli. Kalau berdalih, gua di kagak netes kok, boleh. Dikronim enak aja. Kagak boleh. Mari kita lanjutkan. Syarat kelima. Wa ayyal basa fawqa tumakninatis shalah. Yang namanya i'tikaf, diam melebihi kadar tumakninah sholat, sekurang-kurangnya begitu. Tumakninah sholat, kalau sholat kan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ada tumakninah. Itu durasinya tumakninah seukuran orang membaca tasbih subhanallah. Itu ukuran tumakninah, sekurang-kurangnya segitu. Adapun dia duduk berdiam lama di masjid, bagus. Yang ke-6, wa ayyakuna fil masjid
Namanya iktikaf ya di dalam masjid, di aula, bukan iktikaf namanya. Tadi kalimatnya larangan menggauli istri, wa antum akifuna fil masajid. Gandengannya, kamu iktikaf di mana? Di masjid. Syarat terakhir ketujuh, sebelum syarat ketujuh diterangkan wal jami'u aula. Kalau iktikafnya di masjid jami', masjid yang menyelenggarakan Jumat, lebih utama lagi. Ini ikhtiyat, kehati-hatian, karena ada pendapat yang mensyaratkan iktikaf harus masjidnya masjid jami'. Padahal sih boleh saja walaupun tidak masjid jami', selama itu masjid judulnya iktikaf sah. Cuma disyaratkan lebih utama lagi iktikaf di masjid jami'. Kenapa? Seumpama dia iktikaf seminggu, kan nggak perlu keluar lagi dari masjid karena sudah ada Jumat di situ. Lah kalau iktikaf di masjid yang tidak jami', begitu datang Jumat, mau kagak mau dia keluar, harus sholat Jumat, cari masjid. Yang ketujuh, wa ayyanwiyal i'tikaf, dia mesti niat i'tikaf. Seperti hadirin, kalau hadirin masuk ke masjid niatkan i'tikaf, ini namanya i'tikaf yang sunnah, dapat fadilah i'tikaf. Fadilah i'tikaf dapat, fadilah sholat berjamaah dapat, selepas sholat luangkan waktu menuntut ilmu dapat, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Subhanallah. Kalau nggak diniatin i'tikaf nggak dapat fadilah pahala i'tikaf, maka diniatkan. Wa tajibu niyatul fardiyati in nazarahu, menjadi wajib niat i'tikaf kalau i'tikafnya dinazarkan. Seumpama dia i'tikaf, dia nazar i'tikaf 3 hari, ya sudah penuhi nazarnya, wajib diniatkan i'tikaf. Tapi kalau i'tikaf bukan nazar, sunnah diniatkan i'tikaf. Kalau keluar bagaimana? Kalau i'tikafnya nazar, nggak boleh sembarangan keluar kecuali kebutuhan yang mendesak. Ada anggota keluarga yang meninggal, mengurus jenazah, itu ada uzur namanya. Atau dia mau buang air, itu ada uzur. Kalau nggak ada keperluan i'tikaf nazar, nggak boleh sembarangan keluar. Berbeda kalau i'tikaf sunnah. Wa yujaddidun niyyata bil khuruji illam yanwir ruju'a, dia perbaharui niatnya dengan sebab keluar kalau dia belum niat untuk balik lagi. Seumpama dia keluar dari masjid, belum ada niat balik lagi ke masjid, nanti ketika datang perbaharui lagi niat i'tikaf. Berbeda kalau dia ada niat mau balik lagi, nggak perlu diperbaharui niatnya. Wa in qaddara bi muddatin, seandainya dia ukur dengan masa, keluarnya sehari, keluarnya 1 jam 2 jam, fayujad diduha, maka diperbaharui niatnya in kharaja li ghairi qada'il hajah, kalau keluarnya nggak ada kebutuhan. Nah, hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan. Kalau seorang nazar i'tikaf, ya jelas i'tikaf di masjid. Saya mau nazar i'tikaf di Masjid Al-Badar. Ternyata dia penuhi nazarnya, tapi i'tikafnya di Masjid BI. Berbeda masjid, tapi terpenuhi syarat nggak i'tikaf? Terpenuhi syarat, boleh ya. Boleh dilakukan, yang penting sudah i'tikaf.
Wa in ayyana fi nadrihi masjidan, kalau dia sudah tentukan satu masjid dalam nadarnya i'tikaf, falahu ayyatakifa fi ghairihi, dia boleh i'tikaf di masjid yang lain yang tidak dia tentukan, pokoknya masjid, kecuali di 3 tempat. Kalau sudah ditetapkan, dia mesti i'tikaf di situ. Illa al-masajidas salasa, 3 tempat masjid, yaitu Masjidil Haram. Kalau dia nazar di situ, dia jangan pindah ke masjid lain. Berarti nazarnya kelasnya tinggi banget, kenapa? Kalau aneh naik jabatan, aneh nazar iktikaf di Masjidil Haram, urusannya panjang. Mau nggak mau umroh nggak sana? Ya kalau hanya buat iktikaf doang, saya mumpung ada di sana ya sekalian umroh. Apalagi tuh Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Jenazah pengen iktikaf di Masjidil Aqsa, dia mikir nih, suasana kurang kondusif di sana, penuhi nazarnya. Kecuali kalau memang ada halangan darurat. Nah, istri, budak, 2 orang macam ini nggak bisa sembarangan iktikaf. Wayah rumu, haram iktikaf bi ghairi idzni zauji wasayyid, tanpa seizin suami. Kalau budak tanpa seizin tuannya. Seumpama satu masjid menyediakan tempat iktikaf buat wanita, nih si wanita berkeras ingin iktikaf, nggak dapat izin dari suami, haram dia lakukan iktikaf. Sama seperti apa puasa sunnah. Kalau istri puasa sunnah, tanya dulu sama suami, bang, saya besok mau puasa sunnah, abang izinin nggak? Kalau suaminya bilang jangan sekarang, nanti aja lusa, ya sudah. Istri nggak usah pakai ngomong, abang tega banget orang ibadat dihalang-halangi. Suaminya balik jawab, kamu bilang menghalang-halangi, abang nggak halang-halangi, ada ibadah yang lebih penting khusus buat abang. Ya ini kagak paham ya. Kalau puasa sunnah kan ibadah pribadi buat istri. Tanya suami, kalau redo nggak keberatan? Enggak. Kalau nggak redo ya sudah. Ternyata suami masih ingin melakukan ibadah yang nggak bisa dengan puasa. Dia pengen turunin bini. Tapi kalau puasa wajib nggak perlu izin suami. Dia mau qadha puasa wajib, suami dosa kalau mengganggu puasa qadha istrinya. Mudah-mudahan tentang iktikaf ini kita bisa pahami. Iktikaf tidak terikat waktu. Kapan waktu, asal memenuhi 7 syarat tadi sah. Namun kalau di 10 hari terakhir Ramadan lebih ditekankan lagi i'tikaf. Ntar malam masuk malam 21, besok 10 hari terakhir, itu lebih ditekankan. Bagus kalau dia bisa full 10 hari. Tapi kalau masih karyawan mah istilahnya i'tikaf kalong. Cuma apa ya? Separuh hari. Ntar habis sholat subuh dia jalan lagi berangkat ke kantor. Ada yang begitu. Pulang dari kantor balik lagi ke masjid, masih lumayan daripada gak i'tikaf sama sekali. Tapi kalau udah pensiun, gak ada kegiatan, mau ngapain? Udah i'tikaf aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kasih kesempatan lebih kurang 5 menit bagi yang ingin bertanya tentang i'tikaf. Tafadhol.
sudah paham semua, alhamdulillah. Girang. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan, khususan ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna wa iyyahum ala sahyuniyyin wal kafirin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.